Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur Queen. Hari ini share resep kue kastengel. 200 gram keju edam atau keju tua. Aku mix dengan keju cheddar 100 gram. Tips supaya kue kita garing, renyah dan crispy. Ini untuk cara marutnya dari atas ya, seperti ini. Seperti mengambang, dan jangan ditekan, kecil aja. Ini hasilnya akan jauh lebih beda ya, dan hasil parutannya ini juga akan lebih lembut, lebih halus. Bisa diperhatikan seperti ini hasilnya. Untuk tepung terigu yang aku gunakan ini merek segitiga biru. Ini aku sangrai dulu. Aku tambahkan dengan 5 lembar daun pandan. Gunakan api yang paling kecil. Terus diaduk sesekali supaya tidak gosong pada bawahnya. Sangrai selama kurang lebih 5-10 menit. Tandanya kalau sudah matang atau sudah selesai ya. Untuk daun pandannya ini sudah garing, dan untuk tepungnya ini juga sudah ringan untuk dipegang tepungnya. Empat butir kuning telur. Dan untuk butter serta margarin ini aku mix ya dengan Matecois dan Anchor serta Wisman, jadi nanti aromanya terasa sekali wanginya. Untuk keju ini juga aku mix dengan edam dan cheddar. Untuk keju edamnya aku pakai 200 gram dan 100 gram keju cheddar. Siapkan wadah, masukkan mentega, margarin, keju yang sudah diparut. Campur atau mix menggunakan kecepatan yang paling rendah, perlahan-lahan. Asal tercampur aja, nggak usah terlalu lama, supaya tidak merubah bentuk kuenya dan tidak melebar saat nanti dipanggang. Nah, kalau sudah begini, udah terlihat ya, tercampur aja begini, kita hentikan dulu. Mulai kita masukkan untuk bahan keringnya, yaitu susu bubuk. Ini sebelumnya juga aku ayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Tepung maizena, lalu aduk menggunakan spatula. Setelah itu kita masukkan tepung terigu yang sudah disangrai tadi. Untuk memasukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit, dan untuk tepung terigunya juga sudah dingin ya. Bentuknya seperti ini. Kita bisa menggunakan sendok untuk menekan-nekan seperti ini. Maaf, saat memasukkan telur tadi kelupaan untuk ngesut. Setelah tepung semuanya masuk, untuk adonan akhir seperti ini ya, sedikit demi sedikit ini aku gunakan tangan untuk mencampurnya, karena adonannya sudah agak susah untuk diaduk menggunakan spatula. Untuk hasil akhir seperti ini, tidak terlalu lembek juga tidak terlalu kering. Kelihatan bisa dibentuk nanti saat kita membuat kuenya.
Untuk bahan olesan atas ini aku gunakan 2 kuning telur, tambahkan dengan pewarna kuning tua, dan aku tambahkan juga dengan 1 sendok makan minyak sayur. Aduk hingga tercampur rata. Siapkan papan kerja, lalu di atasnya ambil secukupnya adonan. Gilas menggunakan rolling pin atau alat lainnya sambil ditekan-tekan, dan untuk sisi pinggirnya supaya terlihat rapi ini aku gunakan spatula. Pokoknya ini dihaluskan sambil ditekan sampai berbentuk persegi dan nanti siap untuk dicetak. Selanjutnya oles di atasnya menggunakan kuning telur yang sudah dipersiapkan tadi. Oles sampai permukaannya semua merata. Baru di atasnya kita taburi keju yang sudah diparut sambil ditekan-tekan supaya menempel erat dengan kuenya dan tidak mudah lepas kejunya saat dipanggang di dalam oven nanti. Baru kita mulai untuk memotongnya. Untuk panjang pendeknya, besar kecilnya, dan untuk ketebalannya sesuai dengan selera aja ya. Nah, kalau sudah selesai dipotong, kita mulai mengangkatnya, taruh di loyang. Dan loyang ini tidak perlu aku oles menggunakan mentega atau margarin ya, langsung aku taruh aja. Sambil menata di atas loyang, jangan lupa untuk oven ini dipanaskan terlebih dahulu ya. Jadi saat selesai, oven sudah siap untuk memanggang. Nah, untuk kuenya ini siap untuk dipanggang. Semua udah selesai ditata. Ini aku gunakan oven tangkring. Bunda-bunda bisa menggunakan oven listrik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena ini banyak sekali, jadi aku gunakan oven tangkring, dan ini loyangnya juga besar. Panggang selama kurang lebih 45 menit atau sampai matang, tergantung jenis ovennya masing-masing ya. Untuk saya ini 25 menit pertama saya tukar, untuk rak bawah saya taruh di atas dan rak atas taruh ke tengah. Pokoknya setengah jalan ini ditukar untuk supaya nanti matangnya merata. Nah, ini dia hasilnya. Setelah keluar dari oven, kita tinggal dinginkan terlebih dahulu. Kalau sudah benar-benar dingin, baru kita kemas atau kita simpan di wadah tertutup. Pokoknya bunda-bunda ini wajib mencobanya ya. Ini sangat recommended sekali, hasilnya juga sangat banyak sekali. Bisa buat ide jualan, buat isian toples, bisa juga buat hantaran. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga resep kue kastengel kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa untuk mencobanya di rumah dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.